Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 37 Purworejo, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta karyawan dan karyawati SMP Negeri 37 Purworejo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya disiplin positif di sekolah oleh calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purworejo, yaitu Ibu Kristina Sri Purwanti dan juga saya Erwin Widya Suro di SMP Negeri 37 Purworejo tanpa halangan suatu apapun. Untuk itu marilah kita ikrarkan rasa syukur kita dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam adalah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya dari saat ini sampai di yaumul qiyamah nanti. Sebelum acara diseminasi budaya disiplin positif di sekolah ini kita mulai, akan saya sampaikan bagaimana teknis pelaksanaannya. Jadi untuk diseminasi budaya positif disiplin positif di sekolah ini kami harus menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, walaupun materinya sama, tetapi kami tidak boleh berkolaborasi untuk bergantian materi. Masing-masing dari CGP atau calon guru penggerak harus menyampaikan materi secara utuh dari awal sampai akhir. Jadi mohon Bapak Ibu, mohon kerelaannya Bapak Ibu dan keikhlasannya Bapak Ibu untuk bisa mengikuti. Berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kepada Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu guru karyawan karyawati semua untuk berdiri, kita bareng-bareng menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan mohon Bu Her atau Bu Sri untuk bisa menjadi dirigen di depan. Ya Bu Sri. Terima kasih Bapak Ibu semua, dimohon untuk duduk kembali. Acara berikutnya yaitu sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 37 Purworejo. Oke, Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya penyampaian materi tentang sosialisasi budaya positif akan
Oke. Oh, Bapak mau di? Oh, oke. Masih mungkin. Oke, ini FFP pelatihan. Bu Yuri jangan tertawa. Oke, Bapak Ibu nanti silakan melakukan apa yang saya katakan. Jelas ya, sekali lagi silakan melakukan apa yang saya katakan. Kita mulai, belum siap? Awas saya salah dulu. Oke. Oke, yang pertama pegang hidung. Ya, oke, kita semua pegang hidung. Yang kedua pegang mulut. Iya, semuanya sudah betul semua. Pegang mulut. Sekarang semuanya pegang batuk. Batuk, mana batuk? Iya, saya salah sama. Ya, itu batuk. Jadi lakukan apa yang saya katakan, bukan yang saya contohkan. Nah, dari kegiatan ini kita perlu bahwa konsentrasi itu dibutuhkan pada saat kita melakukan kegiatan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk kembali. Ya, oke. Kita mulai. Mohon maaf, karena saya juga berkewajiban menyampaikan materi dari awal sampai akhir, maka tetap slide akan saya putar dari pertama. Hanya saja nanti mungkin penekanannya tidak seperti Bu Kris. Kalau Bu Kris tadi dari materi yang pertama sampai ketiga, tetapi nanti saya dari materi keempat sampai ke 6. Jadi mohon Bapak Ibu untuk tetap fokus nih. Mohon maaf sekali ini saya junior di sini, tapi memerintah Bapak Ibu guru semuanya. Mohon maaf sekali. Kemudian oke, kita mulai. Jadi sekali lagi kami berdiri di sini bukan berarti kami mengajari Bapak Ibu semua, tapi kami istilahnya kami berbagi dengan pengetahuan yang sudah kami peroleh. Kita berbagi dengan Bapak Ibu guru semua untuk nantinya mari kita bersama-sama kita terapkan untuk membangun, mewujudkan visi sekolah kita. Kita tahu bahwa visi sekolah kita adalah mewujudkan lulusan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, berbudaya dan terampil. Doa apalagi bisa dari bina wisata. Nah, begitu. Nah, untuk mencapai visi itu semua, tentu saja kita melakukan proses pendidikan di sekolah. Dan proses pendidikan di sekolah itu tidak hanya dilakukan oleh guru, ya Bu Nur, ya, tapi juga oleh bapak kepala sekolah, oleh karyawan-karyawati. Nah, itu semua menjalankan proses pendidikan di sekolah karena merupakan sebuah sistem. Nah, untuk melaksanakan proses pendidikan kita harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantoro, di mana dalam mendidik itu kita harus menuntun. Jadi namanya mendidik peserta didik atau mendidik murid itu kita dengan menuntun. Artinya begini, kenapa kita pahamkan ini dulu? Karena tadi Bu Christine sudah menyampaikan tentang apa sih disiplin positif di sekolah. Untuk apa sih disiplin di sekolah? Nah, itu karena muaranya kita ingin mewujudkan visi sekolah kita melalui proses pendidikan. Nah, proses pendidikan ini yang kita lakukan yaitu kita harus berdasar pada filosofi Ki Hajar Dewantoro, di mana ada tiga filosofi. Tutwuri Handayani, yang pertama itu ayo Bang, ngarso sung tulodo kalau di depan berikan contoh, madya manungkarso di tengah apa Pak Tris? Yang ketiga Tutwuri Handayani, ya ngitil nanti Bu. Nah, kita harus menerapkan itu semua dan berpedoman pada itu. Oke, nah setelah kita tahu muaranya, tujuannya untuk itu semua, maka kita kembali ke budaya disiplin positif di sekolah. Jadi budaya disiplin positif ini salah satunya adalah merupakan suatu upaya yang nantinya bertujuan bermuara pada tercapainya dan terwujudnya visi sekolah kita. Oke, next. Jadi budaya disiplin positif seperti yang disampaikan oleh Bu Kris tadi ada 6 poin sub materi, yaitu yang pertama tadi tentang apa itu budaya disiplin positif di sekolah, terus kemudian tentang keyakinan kelas, terus kemudian tentang ada ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada restitusi, kemudian ada
ada segitiga restitusi. Ada teori kontrol tadi yang sudah benar-benar detail Bu Christine menyampaikan. Nah sebenarnya Bapak Ibu, kita memahami tentang teori kontrol itu sebenarnya kita juga kalau kita menerapkan tentang di diri kita bisa menerapkannya ke murid kita. Intinya bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, sama juga murid kita tidak bisa mengendalikan murid. Kita tidak bisa mengendalikan murid. Lah bagaimana murid itu bisa mencapai, dia bisa melakukan bersikap disiplin positif di sekolah? Caranya bagaimana? Kita tidak bisa mengendalikan mereka. Tetapi caranya adalah kita menuntun murid agar murid punya motivasi intrinsik untuk menjadi seseorang yang berdisiplin. Karena apa? Karena mereka menghargai diri sendiri. Artinya apa? Ketika kita mau menanamkan disiplin kepada orang lain, pada murid terutama, kita tidak bisa memaksakan dengan hukuman, dengan aturan. Meskipun selama ini yang sudah kita lakukan itu seperti itu, tetapi dengan kita menuntun mereka, menyadarkan mereka bahwa mereka itu sebenarnya punya potensi, mereka punya aset. Mereka punya aset yang bisa dikembangkan, yang itu merupakan nilai dari anak-anak itu, yang kemudian sebenarnya mereka itu bisa untuk berdisiplin diri tanpa disuruh oleh orang lain, apalagi gurunya. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu kemarin sekarang ini Bapak Ibu disiplin banget ya. Setiap pagi saya berangkat jam 7 kurang 15 menit sudah rame banget. Ya, kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ya, karena si Mega. Karena tidak ada si Mega, saya sendiri juga begitu. Jadi karena ada si Mega itu kita tuh masih karena motivasi ekstrinsik. Artinya apa? Bukan dari diri kita sendiri, tapi dari motivasi dari luar. Nanti kalau si Mega absennya kita nanti terlambat, nanti ada hukuman. Hukumannya apa? Hukuman disiplin, apa yang gaji kita dipotong atau mungkin nah itu masih motivasi ekstrinsik dan itu tidak berlangsung lama Bapak Ibu. Kenapa tidak berlangsung lama? Selama si Mega masih dijalankan, terus kita motivasi kita disiplin itu karena si Mega, kita tetap akan disiplin. Tapi selama tidak ada si Mega, kita belum tentu akan bisa terus melaksanakan disiplin seperti itu. Nah itulah, jadi level kita tuh masih level tapi nggak tahu saya masih level yang paling bawah. Jadi begini, tadi Bu Christine sudah menyampaikan tentang ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ini ada kaitannya dengan kita 3 level. Ini yang sudah sering saya sampaikan kepada anak didik di kelas, terutama kelas 7 A, B, dan C, dimana kemarin itu ketika jam kosong gebrak meja semuanya, pintu orang salah gedor-gedori semua. Nah kemudian saya masuk ke kelas, kemudian saya jelaskan, saya tanya anak-anak, kenapa anak-anak disiplin pakai baju dimasukkan, kenapa datang sekolah tepat waktu. Saya tanya iseng seperti itu. Ya Bu, nanti kalau saya nggak sekolah, saya nggak dimasukkan, nanti saya dimarahi Pak Guru, saya dimarahi Bu Guru, apalagi dibedeli Ibu harus nongol itu gerbang, udah nggak berani apa-apa. Nah itu karena apa? Dia masih motivasi ekstrinsik, itu masih level 1 ya. Artinya apa? Itu masih level paling bawah. Level yang sedang-sedang itu karena konsekuensi. Konsekuensinya apa? Mungkin murid akan sadar, wah aku kalau misalnya berangkat terlambat nanti aku malu, mau desain kancani kayak gitu ya. Mungkin saya jadi ketinggalan pelajaran, tapi itu kok yang 1001 deh kalau ini berangkat ketinggalan pelajaran. Masih level pertama, karena apa? Takut rumahnya. Yang kedua tadi konsekuensi. Kalau saya berangkat ke sekolah terlambat, nanti takut ketinggalan pelajaran, nanti dimarahi Pak Guru, saya malu desain kancani dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah dia berangkat ke sekolah itu karena memang dia menghargai diri dia sendiri, dia menyadari bahwa dia adalah anak yang mempunyai disiplin diri, dia anak yang sadar akan nilai-nilai dirinya, bahwa dia memang anak yang punya harga diri. Artinya begini Bapak Ibu, jadi kalau kita melakukan disiplin atas dasar motivasi intrinsik kita, itu akan berlangsung lama dan bahkan mungkin sampai kita tua nanti dan itu turun pada
Kenapa? Karena itu sudah membudaya, sudah menjadi kebiasaan kita. Secara tidak sadar kita akan terbiasa seperti itu nantinya. Tetapi kalau kita hanya berdasarkan konsekuensi atau berdasarkan hukuman, yakin itu tidak akan berlangsung lama. Karena apa? Sebatas tidak ada hukuman aman, maka kita akan tetap melakukan kesalahan. Contoh yang paling banyak, kita mengendarai sepeda motor di perempatan lampu merah yang tidak ada polisinya. Ingat nih, jam 5 sore tidak ada polisi ngepam. Kalau orang yang tidak mempunyai motivasi intrinsik, tidak menghargai dirinya sendiri, pasti akan bablas. Kenapa? Kalau polisi ya. Tapi kalau orang yang punya kesadaran, saya menghargai diri saya sendiri karena saya mempunyai nilai-nilai kebajikan, maka entah ada polisi atau tidak, entah ada yang mengawasi atau tidak, dia akan tetap melaksanakan kedisiplinan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dirinya memang orang yang disiplin. Nah, ini yang akan bertahan sampai nanti. Bahkan ketika kita sudah beranak cucu, itu kita akan secara tidak langsung mengajarkan pada anak cucu kita seperti itu. Tapi kalau kita pada nanti tidak telat, tidak ada. Tapi ya mungkin itu membangun seperti itu agak susah juga sih. Makanya tadi sudah dikatakan sama Bu Christine, kita harus mulai dari ya. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kemudian kita setelah kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita berkolaborasi. Ini adalah salah satu yang saya dan Bu Christine lakukan. Kemudian setelah berkolaborasi, kita mengajak, kita menuntut peserta didik untuk melakukan budaya disiplin positif di sekolah. Nah, yang berikutnya tadi sama Bu Christine sudah dijelaskan tentang teori motivasi dan teori kontrol. Itu berapa slide, Bu Christine? Ini slide ke-36. Slide ke-36. Berarti yang hijau tadi nggak bisa ya? Belum tampil. Belum tampil, oke. Mulai di nomor slide ke-59. Oke, siap. Tadi materi 1, 2, 3 sudah saya sampaikan secara sekilas saja, nanti sudah dibuat oleh Bu Christine. Oh ya, tentang keyakinan kelas Bapak Ibu, kemarin mungkin Pak Edi masuk ke kelas 8C ya? Oh 9B. Begitu masuk anak langsung, Pak Edi nggak boleh ngomong kasar, Pak Edi nggak boleh ngomong kotor. Wah ini aja bisa bahasa Inggris ngiri. Terus saat itu saya yang berapa bukan saya yang menulis, tapi saya di 9B itu saya menyampaikan tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Saya menyampaikan tentang keyakinan, makanya anak-anak kita biar kelas ini nyaman, karena salah satu tadi yang disampaikan Bu Christine, mencapai budaya disiplin positif adalah lingkungan yang kondusif. Nah, lingkungan yang kondusif itu dibangun dari mana? Dari level paling kecil dulu, yaitu level kelas. Nah, saya mulai dari memang dari kelas 9B. Nah, bagaimana kalau misalnya kita belajar, kita melaksanakan proses pembelajaran di sekolah dari pagi sampai siang biar nyaman itu apa? Karena kita dari pagi sampai siang di kelas, otomatis kita harus membuat kelas ini menjadi nyaman. Nah, biar nyaman itu gimana caranya? Nah, kemarin sebenarnya ada yang usul, ada yang nggak boleh pacaran di kelas, ada yang nggak boleh bawa make up di kelas, ada yang bilang nggak boleh ini itu, soalnya semuanya. Salah satunya kemarin tidak boleh bicara kasar di kelas. Nah, itu berlaku untuk semua yang memasuki kelas 9B. Cuma memang kemudian saya berikan penekanan begini. Kalau anak-anak tidak mau berkata kasar kepada peserta didik atau kepada murid, yang murid pun juga harus sadar diri, artinya tidak memancing-mancing emosi dari bapak ibu guru. Karena kita tadi yang disampaikan oleh Bu Christine tadi, kontrol diri masing-masing kita. Orang itu berbeda-beda. Kakak Tejo tadi, aku saat ini pensiun, dia tidak mempunyai kontrol diri yang bagus. Jadi dia mengikuti, karena apa? Mesaknya Pak Tejo sudah mau pensiun. Nah, jadi itu tadi kita tidak bisa sebenarnya mengontrol
Oh iya, masih level pertama. Karena apa? Takut hukuman. Yang kedua tadi konsekuensi. Kalau saya berangkat ke sekolah terlambat, nanti takut ketinggalan pelajaran, nanti dimarahi Pak Guru, saya malu, disenjatakan dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah dia berangkat ke sekolah itu karena memang dia menghargai diri dia sendiri, dia menyadari bahwa dia adalah anak yang mempunyai disiplin diri, dia anak yang sadar akan nilai-nilai dirinya, bahwa dia memang ada anak yang punya harga diri. Artinya begini Bapak Ibu, jadi kalau kita melakukan disiplin atas dasar motivasi intrinsik kita, itu akan berlangsung lama dan bahkan mungkin sampai kita tua nanti, dan itu menurun pada anak cucu kita. Kenapa? Karena itu sudah membudaya, sudah menjadi kebiasaan kita. Secara tidak sadar kita akan terbiasa seperti itu nantinya. Tetapi kalau kita hanya berdasarkan konsekuensi atau berdasarkan hukuman, yakin itu tidak akan berlangsung lama. Karena apa? Sebatas tidak ada hukuman aman, maka kita akan tetap melakukan kesalahan. Contoh yang paling banyak, kita mengendarai sepeda motor di perempatan lampu merah yang tidak ada polisinya. Ingat nih, jam 5 sore nggak ada polisi ngepam. Kalau orang yang tidak mempunyai motivasi intrinsik, tidak menghargai dirinya sendiri, pasti akan bablas. Kenapa? Mau polisi. Tapi kalau orang yang punya kesadaran, saya menghargai diri saya sendiri karena saya mempunyai nilai-nilai kebajikan, maka entah ada polisi atau tidak, entah ada yang mengawasi atau tidak, dia akan tetap melaksanakan kedisiplinan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dirinya memang orang yang disiplin. Nah, ini yang akan bertahan sampai nanti. Bahkan ketika kita sudah beranak cucu, itu kita akan secara tidak langsung mengajarkan pada anak cucu kita seperti itu. Tapi kalau kita nanti tidak telat, tidak ada. Tapi ya mungkin itu membangun seperti itu agak susah juga sih. Makanya tadi sudah dikatakan sama Bu Christine, kita harus mulai dari kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kemudian setelah kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita berkolaborasi. Ini adalah salah satu yang saya dan Bu Christine lakukan. Kemudian setelah berkolaborasi, kita mengajak, kita menuntut peserta didik untuk melakukan budaya disiplin positif di sekolah. Nah, yang berikutnya tadi sama Bu Christine sudah dijelaskan tentang teori motivasi dan teori kontrol. Itu beberapa slide Bu Christine? Slide ke-36. Berarti yang hijau tadi nggak bisa ya? Belum tampil, oke. Mulai di nomor slide ke-59. Tadi materi 1, 2, 3 sudah saya sampaikan secara sekilas saja, karena tadi sudah dibuat oleh Bu Christine. Oh ya, tentang keyakinan kelas Bapak Ibu, kemarin mungkin Pak Edi masuk ke kelas 8C ya? Oh 9B. Begitu masuk anak langsung, Pak Edi nggak boleh ngomong kasar, Pak Edi nggak boleh ngomong kotor. Wah ini aja bisa sing wis ngene. Terus orang itu saya yang buat Pak Edi. Bukan saya yang menulis, tapi saya di 9B itu saya menyampaikan tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Saya menyampaikan tentang keyakinan. Mari anak-anak kita biar kelas ini nyaman, karena salah satu tadi yang disampaikan Bu Kris, mencapai budaya disiplin positif adalah lingkungan yang kondusif. Nah, lingkungan yang kondusif itu dibangun dari mana? Dari level paling kecil dulu, yaitu level kelas. Nah, saya mulai dari kelas 9B. Nah, bagaimana kalau misalnya kita belajar, kita melaksanakan proses pembelajaran di sekolah dari pagi sampai siang biar nyaman itu apa? Karena kita dari pagi sampai siang di kelas, otomatis kita harus membuat kelas ini menjadi nyaman. Nah, biar nyaman itu gimana caranya? Nah, menurut sebenarnya ada yang usul, ada yang nggak boleh pacaran di kelas, ada yang nggak boleh bawa make up di kelas, ada yang bilang
nggak boleh ini itu pokoknya semuanya. Salah satunya kemarin tidak boleh bicara kasar di kelas. Nah itu berlaku untuk semua yang memasuki kelas 9B. Cuma memang kemudian saya berikan penekanan begini. Kalau anak-anak tidak mau guru berkata kasar kepada peserta didik atau kepada murid, ya murid pun juga harus sadar diri. Artinya tidak memancing-mancing emosi dari Bapak Ibu guru. Karena kita tadi yang disampaikan oleh Bu Christine tadi, kontrol diri masing-masing kita. Orang itu berbeda-beda. Kayak Pak Tejo tadi, mesake wis pensiun, dia tidak mempunyai kontrol diri yang bagus. Jadi dia mengikuti karena apa? Mesake Pak Tejo sudah mau pensiun. Nah, jadi itu tadi, kita tidak bisa sebenarnya mengontrol orang lain, tetapi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Seperti juga peserta didik itu mau menaati peraturan atau tidak, itu karena juga kontrol diri mereka masing-masing. Katakan kita menerapkan segitiga restitusi pada Rizal atau dengan Kasan, nanti hasilnya akan berbeda. Nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi yang tadi seperti Bu Kris sudah sampaikan. Oke, kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Belum? Sebelumnya dulu. Ya, jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan Bu Kris bahwa setiap apapun yang dilakukan, entah itu bersifat positif, entah itu bersifat negatif, pasti ada alasannya, pasti ada tujuannya. Ya Pak Bunur, mungkin Bunur yang teman mau ngomong. Karena apa? Karena tahu. Ya, jadi memang kebutuhan dasar: satu, bertahan hidup, kemudian kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan. Bapak Ibu ingat Ega yang sudah lulus? Saya punya pengalaman yang itu tidak bisa saya lupakan. Jadi begini Bapak Ibu ceritanya. Ini kejadian Ega Dianda Sopo itu. Nah, jadi Ega itu kan pacaran sama Putri, ya kan? Nah, saya itu pernah memergoki di dalam kelas. Mereka sedang berduaan. Karena saya belum paham tentang saya belum mengikuti guru gerak. Jadi saya masih tadi posisi kontrol guru itu saya masih mungkin penghukum. Nah, atau membuat orang merasa bersalah. Tadi saya sudah lakukan 2 buku membuat orang merasa bersalah. Gua tak tawan normal dan sebagainya. Ini di sekolah nggak boleh bla-bla dan sebagainya. Malamnya saya iseng-iseng buka story WA. Kebetulan saya melihat storynya Ega. Ega itu dia membuat story ya kayak TikTok gitu, foto tampilannya tuh kayak malam hari, terus ada lampu satu, terus dia di situ ada kata-katanya begini, musiknya ini yang sendu gitu. Ibu, apa kabar? Sekarang saya sudah besar tanpa dampingan dan kasih sayangmu. Saya tuh di sini mak gedul. Padahal alam tak semeni dari pacaran kalau Putri. Malamnya saya lihat seperti itu. Saya jadi oh iya, ternyata Ega itu, saya jadi ingat Ega itu di sini cuma tinggalnya sama mbahnya. Pantesan dia di sekolah itu kayak apa? Dia mencari orang lain yang bisa menyayangi dia. Kita kembali ke ternyata 5 kebutuhan dasar manusia itu: kasih sayang dan rasa diterima. Apapun kesalahan murid kita Bapak Ibu, kalau kita memojokkan mereka, kita menjelek-jelekan mereka justru akan semakin merasa tidak diterima di lingkungannya. Nah, itu di situ saya waktu itu kan saya belum paham tentang guru tunggal. Sekarang ini saya baru menyadari, oh iya, ternyata seperti itu. Akhirnya paginya saya bertemu dengan Eka, saya tanya gimana kabarnya, terus ibunya sekarang gimana, bapaknya gimana dan sebagainya. Dan ternyata dia curhat panjang lebar tentang kehidupannya. Nah, saya jadi makin merasa bersalah karena sudah marahi. Nah, terus kemudian saya jadi mengerti, oh ternyata kenapa Ega pacaran di sekolah itu karena dia membutuhkan rasa kasih sayang. Ya ibaratnya dia memang kurang kasih sayang. Tetapi, kemudian kebutuhan akan kebebasan
melihat murid kita, dia pengennya ketika jam kosong bisa keluar dan sebagainya, itu merupakan kebutuhan mereka. Nah, lalu kenapa kita harus bisa mengendalikan mereka? Kita tidak bisa mengendalikan mereka, Bapak Ibu. Karena apa? Setiap kali saja harus duelek bolak-balik, yo minggu yang menunggu. Kemudian jalan satu-satunya apa? Kita munculkan motivasi intrinsik pada diri anak didik kita. Next, lanjut. Nah, itu tadi satu dan dua contoh, ada kebebasan, nah, ada rasa diterima, kebutuhan dasar itu lapar dan sebagainya. Nah, nanti pulang ngeleo sama sih, ya kan? Ya, itu kebutuhan dasar itu nggak apa-apa. Saya juga begitu. 5 dasar kebutuhan manusia survival, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Nah, tadi kita makan pagi, saya belum sarapan. Alhamdulillah Bu Ariati bawa sarapan yang banyak sekali. Jadi kita bagi sarapan dulu. Makasih Bu. Oke. Berikutnya love and belonging, itu tadi sama. Kemudian power itu kekuatan, penguasaan. Kita kalau di kelas tidak dihargai oleh murid, tentu saja kita akan mengeluarkan power kita. Cukup aku dan seperti itu. Freedom kebebasan tadi yang sudah saya contohkan. Kalau anak-anak jam kosong nggak ada yang mengawasi, biasanya mereka pengen bebas, ada yang keluar, ada yang jajan ke kantin, pamite pipis ke kantin ya. Kenapa? Mereka berusaha untuk mencukupi kebutuhannya secara fisiologis tadi, kebutuhan dasarnya, dan juga kebutuhan kebebasan. Kemudian fun, kesenangan. Kita harus menyadari bahwa anak-anak didik kita itu tidak bisa ditekan saat belajar. Meskipun ada 1-2 anak yang bisa begitu, tapi tidak semua anak. Makanya di sini diterapkan oleh pemerintah namanya kurikulum merdeka. Kenapa? Kita membelajarkan peserta didik berusaha. Peserta didik itu belajar dalam kondisi merdeka. Merdeka dalam tanda kutip, tanpa adanya tekanan, tanpa adanya rasa takut, tanpa adanya ketergantungan dengan orang lain. Kalau anak merasa merdeka, pasti dia akan merasa senang, nyaman. Nah, tugas kita, PR kita, bagaimana menciptakan rasa aman di kelas, bagaimana menciptakan rasa merdeka peserta didik di kelas. Berikutnya, next. Nah, restitusi posisi kontrol. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu, gini, kalau kita sering menghukum anak, ketika anak kembali ke kelas setelah dihukum, rasanya dia mesti melebu kelas ada perasaan canggung, malu. Kenapa? Karena teman-temannya tahu kalau kita habis dihukum. Tapi dengan restitusi, anak akan kembali ke kelas dengan penuh percaya diri. Dan gitu. Bisa kita coba nanti, kita coba laksanakan. Kalau saya pakai sudah sama tulis. Kemudian restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah salah satu upaya, salah satu cara yang mungkin saya bilang paling efektif untuk membentuk karakter murid. Kenapa seperti itu? Kenapa sudah tidak hukuman, kenapa sudah tidak konsekuensi, tapi kita pilih restitusi? Karena bedanya di restitusi itu ada penguatan. Ada penguatan di mana ketika anak sudah melaksanakan, sudah melakukan kesalahan, dia justru kembali dengan kondisi yang lebih kuat. Beda dengan hukuman. Hukuman ketika anak melakukan kesalahan, dimarahi, dihukum, kembali dalam kondisi malu. Dia tidak ada rasa tidak nyaman. Dengan konsekuensi lebih penting daripada hukuman. Dulu Bapak Ibu, saya itu percaya diri banget. Jadi tahun berapa ya? Saya menulis buku tentang kesalahan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Itu buku saya pernah saya terbit. Salah satunya saya menulis tentang konsekuensi. Tapi saya belum kenal guru penggerak waktu itu. Mungkin bisa yang dulu membeli buku saya bisa buka kembali. Saya sudah menerapkan teori tentang konsekuensi. Itu saya rasa waktu itu tuh sudah solusi yang paling keren waktu itu. Karena apa? Karena kita sudah tidak lagi menerapkan hukuman, tapi kita menggunakan konsekuensi. Hanya kalau hukuman itu memang ada efek jerahnya. Konsekuensi itu tidak terlalu memberikan efek jerah. Tapi anak
selebihnya dia sudah berpikir tentang sebab akibat. Ketika saya melakukan A, maka akibatnya akan apa? Sehingga anak kalau sudah mengerti seperti itu, dia akan berpikir 1000 kali untuk melakukan kesalahan. Karena apa? Berpikir bagaimana nanti akibatnya, itu konsekuensi. Tapi ternyata setelah saya mengikuti guru penggerak, ada pengetahuan baru lagi tentang restitusi. Dan itu membuat saya ternyata yang saya tulis di buku itu masih ada yang lebih baik lagi. Besok saya tulis lagi yang tentang restitusi. Oke, lanjut. Nah, 5 posisi kontrol guru yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kristi. Yang pertama tadi penghukum, membuat orang merasa bersalah. Saya juga masih menghukum Bapak Ibu kemarin waktu upacara. Saya masih melihat anak yang tidak seragam tak suruh maju di depan. Itu bukan, apakah itu salah? Bukan salah, itu tidak salah. Tapi apa? Ada solusi lain yang lebih benar lagi, lebih bisa dibenarkan. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Terkadang di posisi kita sebagai penghukum, tadi kan sudah dijelaskan Bu Kris, penghukum itu ciri-cirinya seperti apa? Yang jelas, anak salah kita marahi, kamu tuh gini-gini nih, bla 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 bla. Dan sekarang lari keliling lapangan 10 kali. Atau silakan nutuki lawang karena kamu sudah nutuki lawang, sekarang nutuki tembok 10 kali dan sebagainya. Itu hukuman yang membuat anak merasa tidak nyaman, sehingga dia kembali ke kelas tanpa ada sedikit pun penguatan. Paling yang dia dapat apa? Efek jerah. Jerah apa? Hanya kok tidak dihukum menang. Makanya besok saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Jadi dia anak tidak melakukan kesalahan karena satu apa? Takut dihukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Tadi yang diterapkan di video tadi sudah diputarkan. Besok dinenge bayi apa gitu Pak. Bukan dinenge. Nanti ada restitusi nanti. Ya. Membuat orang merasa bersalah. Jadi kalau membuat orang merasa bersalah itu kayak tadi, kita menghadapi anak itu benar-benar memojokkan anak sehingga anak itu benar-benar merasa bersalah, sehingga dia berkali-kali minta maaf kepada guru. Apakah itu juga bagus? Ya, bilang bagus enggak, dibilang enggak bagus juga bagus karena merupakan sebuah upaya dan kita sudah berupaya. Tetapi ada hal lain yang lebih bagus lagi. Teman, nah ini biasanya guru yang masih muda-muda kayak Pak Nif, tapi nggak tahu kalau Pak Nif nggak apa enggak. Kalau saya biasanya dulu saya juga kadang seperti itu. Jadi, kenapa Mas pengen pulang ya? Iya, sama saya juga pengen pulang. Kenapa? Lapar? Iya, sama saya juga lapar. Nah kayak gitu, itu adalah contoh bahwa posisi guru di sini sebagai teman. Jadi ketika anak ribut gitu kan, orang kok ini bu, nggak pulang, nggak selesai, pengen selesai. Saya juga jadi podo, ini kan peraturan itu mengingat kita tuh tetap harus melaksanakan sampai selesai. Nah itu salah satu contoh untuk bahwa kita juga bisa sebagai posisi sebagai teman. Tapi itu kurang efektif Bapak Ibu kalau untuk diterapkan, terutama tujuannya untuk membangun disiplin positif. Yang keempat sebagai pemantau itu apa? Kita hanya melihat. Tadi yang dikatakan Pak Edi, yuk kontennya baik, dinamika baik. Mbak mau bocor semangka, yuk dinamika baik. Iya, itu kalau yang posisi pemantau. Pemantau itu bukan dinamika baik, tetapi tetap kita tanyakan Bapak Ibu. Selamat datang Pak Arif. Iya. Selamat sudah mulai jual. Oke, di posisi pemantau, Bapak Ibu itu menanyakan, tetap menanyakan, bertanya tentang kesalahan yang dilakukan, tetapi tidak memberikan solusi, tidak memberikan penguatan. Nah, baru yang terakhir itu sebagai manajer. Jadi kalau kita posisi sebagai manajer, itu kita nanti bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Next aja langsung. Nah, di mana posisi Anda sekarang? Tadi sudah, lanjut aja. Contoh video 5 posisi kontrol guru tadi sudah ya Bapak Ibu ya. Gimana kalau kita posisi sebagai penghukum? Kira-kira Bapak Ibu kalau anak salah posisinya sebagai apa? Bukan sebagai apa Bu? Dilihat. Nah, bagus ini. Sama juga kayak saya, dilihat anaknya.
Kalau anaknya juablek saking nakal, susah kita kondisikan, mana mungkin kita terapkan sebagai posisi sebagai temannya ya? Iya, langsung aja menghukum, langsung guna. Next, ya, memang dalam terapan ini kita tidak bisa serta-merta dan kemudian memukul rata. Kenapa? Setiap anak punya karakter masing-masing. Ada yang karakternya ngeyel. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu melihat saya praktek segitiga restitusi, ayo sudah dipraktekkan di jalan jajan kalau kasar prakteknya itu mesti bisa. Ya, itu bisa jadi memang seperti itu. Karena apa? Karakter anak itu beda-beda. Kebetulan saya pilih yang karakternya bagus. Untuk praktek, dan itu boleh kok sama Bu fasilitator. Nah, restitusi 3 tahapan berdasarkan pada teori kontrol. Sekarang kita belajar restitusi Bapak Ibu. Jadi besok kalau ada anak yang melanggar, kita coba terapkan ini ya. Nah, bukan hanya saya dan Bu Christine selaku calon guru penggerak yang mempunyai tugas untuk menerapkan segitiga restitusi, tetapi saya mengajak Bapak Ibu semua di sini untuk besok bisa menerapkan segitiga restitusi untuk membangun budaya disiplin positif di sekolah. Langkahnya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Jadi begini, setiap anak yang melakukan kesalahan itu wajib menyadari akan posisi dirinya. Teori kontrol di sini kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita harus bermuara pada 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi. Setiap anak melakukan kesalahan pasti ada salah satu tujuan dari 5 dasar kebutuhan manusia. Entah itu kebutuhan untuk pengen disayang, kebutuhan merasa diterima, kebutuhan akan kekuasaan, atau kebutuhan akan rasa lapar. Nah, jajan di kantin. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Nah, di sini tahapan berikutnya kita menanyakan alasan. Kalau tadi pertama kita menstabilkan identitas itu kita tanya kepada anak, kenapa? Bukan kenapa. Kamu tadi apa benar? Kamu melakukan ini? Ya benar. Kan kalau ini yang kamu lakukan tadi itu kira-kira perbuatan yang salah atau benar? Kalau menurut dia benar, berarti pemahaman antara benar dan salah si murid harus kita luruskan. Kalau murid sudah tahu, Bu, saya salah, maaf Bu, saya sudah melakukan kesalahan. Oke. Setiap orang itu tidak luput dari kesalahan, tapi kita pun tidak boleh terus kemudian memojokkan anak bahwa yang kamu itu bersalah, udah gini dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu, tetapi kita apa ya istilahnya, kita validasi dulu bahwa semua orang melakukan kesalahan itu pasti ada alasan yang mendasari di balik itu semua. Kenapa kamu melakukan itu? Bukan prostitusi Pak Joyo aku rumu. Kuping gue kalau sambungannya kan beri kayak apa situ lupa. Semua perilaku memiliki alasan. Kita tanyakan, bos, itu si Kasani saya pernah ngobrol sama Kasani loh. Walaupun dia tuh nggak pernah, itu temannya Pak Edi meskipun. Jadi saya sering ngobrol sama Kasani, saya tuh benar-benar penasaran kenapa sih bocah nasuhan anaknya ngantuk, maka sekolah yo awal mesti telat dan sebagainya. Belas wajah-wajahnya ramah kok wajah seger, mesti muka bantal terus tuh. Nah, nasuhan kenapa? Saya pernah tanya ketika jalan sehat. Saya kan mubeng sana, saya jalan sama Kasani. Walaupun dia nggak boso, saya sampai boso. Mas Kasani, sampai kok nek tindak sekolah kok mesti telat kayak nopo? Hanya yang ringan Bu dan sebagainya. Terus cerita, ternyata bla 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 bla. Nah, dari situ saya paham kenapa Kasani nek motor telat dan sebagainya. Nek duitnya kok akeh. Bu, 100.000 Bu itu di dompetnya ada. Ternyata apa? Oh, ternyata dia kebiasaan kehidupan dia di rumah. Saya jadi paham. Lain daripada anak yang lain. Mungkin Pak Kris sendiri sudah mengetahui. Dan itu perlu kita pahami Bapak Ibu yang muridnya itu harus kan memahami siji-siji. Bukan begitu semuanya kita. Tapi terkadang dari berapa ratus anak kan ada 1-2 anak yang lain dari yang lain. Itu anak istimewa. Nah, itu yang perlu kita pahami sehingga kita tidak serta-merta menghukum dan sebagainya. Kita tidak bisa menyalahkan
aslinya seperti itu. Karena apa? Karena memang dia di rumah itu pola asuhnya itu berbeda sekali. Nah kalau kita mau menangani ya kita harus berdekatan dengan orang tua, kita harus kompleks kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah tadi tindakan, validasi tindakan atau menanyakan alasan. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah di sini kita memunculkan motivasi intrinsik Bapak Ibu ya. Tidak serta-merta selalu motivasi ekstrinsik. Kamu kalau telat nanti dihukum loh. Kamu kalau telat besok kalau kamu berangkat sekolah nggak telat, kamu bisa mengikuti pelajaran nggak atau tak kasih hadiah. Itu namanya konsekuensi. Dan itu tidak bertahan lama. Kenapa? Karena ketika kita ngasih hadiah, dia akan senang. Tapi besok kalau kita berhenti ngasih hadiah, dia akan berhenti melakukan itu lagi. Tapi, nah, disitulah pentingnya kita memunculkan motivasi intrinsik. Kita harus menyadarkan bahwa dia itu sebenarnya setiap anak itu punya nilai-nilai kebajikan universal yang melekat pada diri anak. Setiap manusia yakin pasti punya itu, namanya naluri. Setiap orang kan punya naluri untuk berbuat baik, punya naluri untuk berbuat tidak baik. Nah, kita bisa memaksimalkan, kita bisa memunculkan motivasi intrinsiknya dengan menanyakan keyakinan mereka. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, itu tadi. Jadi kita kembali bermuara pada motivasi internal. Nah, terus bagaimana dengan selama ini yang sudah kita lakukan? Ya nggak apa-apa. Kita kita mencoba itu semuanya kan tetap muaranya satu. Menerapkan budaya disiplin positif di sekolah. Hanya saja dengan restitusi ini adalah cara baru yang mungkin lebih demokratis, yang lebih lembut, mungkin lebih bisa diterima anak dan lebih dirasa nyaman oleh anak ketika nanti mereka melakukan kesalahan. Next, berikutnya. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi tadi ada menstabilkan identitas, menanyakan alasan tadi validasi tindakan, terus kemudian menanyakan keyakinan. Next, berikutnya. Nah ini tadi yang menanyakan menstabilkan identitas. Biasanya kalau kita ada anak melakukan kesalahan, itu kalimatnya biasa digunakan kalau yang teori restitusi itu berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar kok semua orang itu melakukan kesalahan. Bahkan sekarang saya tanya, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Salah terus Bu. Iya. Jadi mau berbuat salah itu memang wajar. Itu perlu kita tekankan pada anak, biar anak itu ngerti bahwa dia itu melakukan kesalahan dan itu semua orang pun pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Penyimpangan sosial. Nah, itu tadi. Nyambung kan? Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Wah, saya menghukum anak, ayo telat 10 menit, lari keliling lapangan. Kalau kita terapkan itu hukuman, sesuk awake dhewe telat, murid, ayo ibu, lari keliling lapangan 10 kali. Kali ini nyok dihukum kowe. Nah, itu bisa dikembalikan ke kita. Kalau motivasinya hanya sebatas ekstrinsik tadi. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, kita anggap kesalahan anak itu adalah suatu permasalahan. Apakah masalah dari anak? Bukan, masalah kita semua. Sehingga kita berupaya, ayo kita bareng-bareng menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Nah, ini yang mungkin perlu kita biasakan mulai saat ini ya. Saya juga sudah mulai menerapkan, tapi karena praktek. Kalau kenyataannya kita juga tergantung dari anaknya. Anak yang punya karakter baik mungkin bisa diajak kerjasama, mereka punya kesadaran, itu insya Allah gampang untuk dikondisikan. Tetapi anak yang sudah keras hatinya itu belum tentu. Kita harus mencari cara-cara yang lembut. Kita harus mencari cara-cara yang jitu untuk bisa menerapkan. Jadi kita ini tidak serta-merta kita terapkan pada semua anak harus bisa. Tapi kita harus melihat karakter dari anak masing-masing. Kemudian next, yang kedua,
konsolidasi tindakan tadi yang sudah saya contohkan, yaitu menanyakan padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Nek guru telat 10 menit bisa melakukan kesalahan yang lebih fatal lagi. Oh kok orang mangkat sisan itu lebih fatal lagi. Itu sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih parah, tetapi dia hanya telat 10 menit misalnya seperti itu. Nah, kita memberikan kepercayaan diri dulu Bapak Ibu pada anak yang salah. Kok anak yang salah kok percaya diri ya saya delur, bukan begitu. Jadi kita membuat anak itu merasa tahu tentang dirinya sendiri. Gimana Pak? Oh memang sudah 2 jam dari tadi, belum 2 jam. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita setiap anak melakukan kesalahan kan karena ada alasannya tadi. Nah itu wajib kita apresiasi tetap Bapak Ibu ya. Biar apa? Meningkatkan kepercayaan diri anak, sehingga tidak serta-merta langsung kita marahin. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi sikap yang lebih baik itu merupakan solusi. Next, berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai keyakinan apa sih sebenarnya yang perlu kita kembangkan? Nah, di situ apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Misalnya anak terlambat, berarti nilai keyakinan yang telah dia langgar adalah disiplin. Kalau dia mencontek di kelas, berarti nilai-nilai apa yang telah mereka langgar adalah nilai kejujuran. Nah, bagaimana kita menguatkan karakter jujur itu melalui proses restitusi ini. Selanjutnya, contoh video segitiga restitusi. Ya, diputarkan video segitiga restitusinya. Ini nanti yang diputarkan adalah video materi dari BPGP dulu. Bukan yang itu, belum. Nah, itu kemarin saya bermain film pendek gitu. Tapi masih ditagih karena dari fasilitatornya masih 1 kasus, hari ini ada 2 kasus. Jadi tadi pagi syuting lagi. Pakai yang saya aja. Di situ sudah ada kan? Hah? Sudah, tinggal Bapak Ibu mungkin bisa sambil makan ya. Oh, boleh kan udah jam. mau Bapak Ibu sambil makan bisa nih. Nanti sambil mengambil satu persatu sambil dinikmati, kita enjoy aja. Kenapa? Oh, dirampungkan dulu, oke. Sudah berapa menit ya? 59.
Sabar Pak, itu bukan saya. Lima 15 menit lagi kok. Ya, mohon maaf. Nah itu menanyakan keyakinan ya. Itu kan anak yang cerdas ya Pak. Mungkin kalau kekasannya beda. Pak Tejo sebadan ini, oh iya, aku itu jajan yang kasarnya, wah, rapat lawes, komo, masalahnya beda. Nah, ini dengan menanyakan keyakinan itu kita berdiskusi dengan anak bagaimana mengatasi permasalahan yang ada. Nah, nek bocah iso diskusi, cocok nek bocah iso diskusi, ya kita ajak toh Pak, kita jadi guru kok. Nah, ditanya diajak. Oke, itu terakhir tentang menanyakan keyakinan. Jadi di akhir nanti kalau restitusi itu kita berikan penguatan. Kita berikan penguatan bagaimana agar anak itu kembali itu dalam kondisi yang dia lebih kuat. Artinya dia punya nilai-nilai yang lebih dikuatkan. Kalau tadi dia tidak jujur, tidak disiplin, itu dia lebih menghargai diri dia sendiri. Bagaimana orang lain akan menghargai dirinya kalau dia tidak menghargai dirinya sendiri? Bagaimana orang lain akan menghargai dirinya kalau dia tidak menghargai orang lain? Lanjut ke video praktek restitusi. Nah ini yang kemarin saya praktekkan dengan Rizal. Jadi contoh kasusnya itu Rizal pas jam olahraga memakai pakai kaosnya, pakai bajunya kayaknya dulu. Nah itu di seroknya ini. Nah itu film pendek dari 37 Entertainment.
Bisa mulut dari ada di video. Jadi ini seperti yang terjadi di sekolah kita. Jadi saat jam pelajaran, Bapak Ibu, saat jam pelajaran itu sering kita temui anak di kantin jajan, pamitan kawan wanita di jajan saat jam pelajaran. Ya, tapi itu juga wes dikondisikan. Iya, namanya juga praktek. Itu sudah dikondisikan. Makanya di sini saya dan Bu Kristi, mari Bapak Ibu guru kita berupaya bareng-bareng untuk mewujudkan budaya disiplin positif di sekolah. Kita hanya memperkenalkan tentang tadi budaya disiplin positif itu melalui restitusi salah satunya, kemudian kita harus memahami tentang 5 dasar kebutuhan manusia, kemudian ada teori kontrol dan sebagainya. Tadi ada 6 yang perlu kita pahami semuanya. Jadi di sini bukan berarti saya sekali lagi mengajari Bapak Ibu mohon maaf, tidak, tapi saya hanya menyampaikan, saya dan Bu Kristi hanya menyampaikan pengetahuan yang kami peroleh. Terus terang itu kami ketahui ketika kami mengikuti grup penggerak, karena kami memang tidak gaul Bapak Ibu. Jadi untuk restitusi sebelumnya kami tidak tahu. Kami tidak tahu sama sekali. Saya pun tidak tahu tentang restitusi. Bahkan beda istilah pun saya tidak tahu, karena saya tidak gaul. Makanya terima kasih saya sudah kalau dulu saya memang refleksi saya benar-benar saya mengatakan jujur niat mengikuti CGP itu karena disuruh Bapak Kepala Sekolah. Itu awalnya memang seperti itu. Tapi ketika saya sudah mengikuti pembelajaran, mendapatkan beberapa pengetahuan, saya jadi bersyukur, alhamdulillah saya bisa mengikuti CGP karena saya juga bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang itu sangat bermanfaat baik bagi diri saya, mungkin juga bagi anak didik saya. Mudah-mudahan ini yang disampaikan saya dan Bu Christine kepada Bapak Ibu semua, kalau ada manfaatnya, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika toh itu Bapak Ibu merasa apa yang kami sampaikan itu tidak bermanfaat, mohon maaf sekali, kami hanya menyampaikan pengetahuan yang kami peroleh ketika kami melaksanakan pendidikan guru penggerak. Dan saya ucapkan terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di sini, memperhatikan, mau duduk, memperhatikan saya dan Bu Kristi ngoceh bla bla mau ngopo toh ijani dan sebagainya. Terima kasih sekali. Mohon maaf kalau kami banyak kesalahan, kami sok pinter atau mungkin kami menggurui, tapi itu benar-benar bukan niat kami untuk menggurui Bapak Ibu, tidak, mengajari Bapak Ibu pun tidak. Saya tahu Bapak Ibu di sini jauh lebih berpengalaman, jauh pengetahuannya lebih dibandingkan saya dan juga Bu Christine, karena kami hanyalah guru yang kepengen senantiasa untuk belajar dan kepengen senantiasa untuk menjadi guru yang baik, baik bagi diri saya, baik bagi keluarga, baik bagi lingkungan saya maupun bagi peserta didik saya.
walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu semua. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu